Halo semua, kali ini kita akan in-depth tour Suzuki Katana tahun 1998 ini. Mobil ini akan dijual dan kita akan langsung aja keliling dari mobilnya. Nah, ini bukanlah merupakan detail dari mobilnya karena nanti untuk video detail atau kelengkapan dari mobil dan juga untuk detail-detail yang di dekat-dekatnya gitu ya, kayak ngelihat detail ini, itu dan semacamnya, itu nanti akan kita bahas di video terpisah. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan keliling mobilnya, ngeliatin ada apa aja sih di mobil ini dan seperti apa mobilnya. Kita langsung aja mulai dari desain depannya. Desain depannya itu seperti ini ya. Dia memang yang tahun 1998 ini grillnya memang cukup unik karena untuk yang sebelum dari 1988 itu merupakan jenis Jimny atau Katana yang pre-facelift atau sebelum facelift. Bisa kelihatan dari ini ya nih, grillnya. Grillnya itu dia besi kayak gini ya. Jadi tuh, ini besi bukan plastik. Nah, sedangkan untuk yang tahun 89 alias yang facelift pertama yang lampunya kotak, itu dia grillnya udah jadi plastik dan dia itu menyatu sama bagian lampunya. Sedangkan untuk ini itu dia housing lampunya itu terpisah. Jadi ini plastiknya terpisah gitu ya. Ini housing lampunya plastik tapi grillnya itu dia besi seperti ini. Nah, untuk lampunya tentunya masih halogen H4 biasa bulat kayak gitu, dan untuk di bawahnya dia ada lampu senja dan lampu sein. Tempat plat nomor di situ, dan di sini itu kelihatan dia ada extra fan-nya dan juga ada kondensor AC-nya. Ini sorry ya kalau agak sempit gitu karena ini tiba-tiba hujan ini ya. Ini langit tiba-tiba hujan pada baru kita cuci. Jadi ya udah, daripada kotor lagi mending kita di sini aja gitu ya. Nah, mungkin untuk sekarang kita akan bahas dulu mesinnya kali ya. Nah, untuk di bagian mesin ini itu dia menggunakan mesin F10A. Kode mesinnya itu F10A dan dia itu 1000 cc atau di STNK-nya 970 cc gitu ya. Jadi memang mesin ini cukup underpower dan tenaganya, cuma mesin ini memiliki reliability atau tahanan yang bisa dibilang sudah teruji banget lah, karena yang juga kan dipakai di Suzuki Carry, yang dimana Suzuki Carry itu biasa dipakai untuk mobil angkutan dan juga angkutan umum atau angkot. Nih, bentukan mesinnya seperti ini dan sampai 2006 pun kurang lebih masih sama untuk kode mesinnya F10A, cuma ada beberapa improvement sedikit. Ini kipasnya khas Suzuki Katana yang dia masih nempel ke puli, jadi bukan kipas elektrik, dan radiatornya seperti ini, dan ini kondensornya sih ini baru ya gitu. Jadi ya udah, kita akan langsung aja membahas bagian samping dari mobil ini gitu ya. Kita coba lihat bagian samping dari mobil ini seperti ini desainnya. Untuk sampai tahun 2006 pun bisa dibilang masih mirip aja sih, cuma yang beda itu dari bagian atapnya, karena untuk yang di atas tahun 88 itu dia jadi atap cembung atau juga ada atap trapeze yang benar-benar dari bagian sini itu dia langsung lurus aja gitu. Jadi headroomnya itu lebih pas-pasan lagi. Nah, untuk yang tahun 88 atau sebelumnya itu atapnya kayak atap menengah gitu, atau disebutnya Jimny Jumbo atau Super Jimny. Jadi memang Jimny atau Katana yang tahun segini itu lumayan banyak julukan atau namanya. Jadi atapnya dia seperti ini, dia nggak pendek-pendek amat, cuma dia juga nggak tinggi gitu. Jadi menurutku ini sangat pas banget gitu ya. Nih, untuk spionnya dia seperti ini, masih manual, pelipatnya ya masih manual seperti ini, dan nggak ada adjustment elektrik tentunya, gak usah berharap seperti itu. Wiper juga masih frameless, dan di sini dia ada talang air. Ini bagian sampingnya overall kalau dari samping depan seperti ini ya. Dia juga di sini ada sand fender, dan tentunya untuk velg di sini ini udah bukan standarnya, karena standarnya itu seperti velg kaleng yang bulat-bulat gitu. Tapi ini udah diganti velg racing, tapi profilnya masih sama 20570R15. Nah, untuk bagian belakang kali ya, kita ke desain bagian belakang dulu. Kita lihat nih belakang itu seperti apa. Nah, untuk yang tahun 88 dia itu seperti ini bentukan belakangnya. Mulai dari ada dia ban serep di sini seperti ini, profilnya sama dan velgnya juga masih sama, dan kacanya dia yang mengotak seperti itu, kena tutup ban serep sedikit. Nah, ini tampilan atapnya kalau misalnya kita lihat frontal dari belakang, pas ya, dia nggak terlalu pendek yang trapeze yang benar-benar pendek banget, tapi dia juga nggak terlalu cembung yang kayak Katana dan Jimny kebanyakan beredar di Indonesia. Nah, untuk door handle dia ada di belakang seperti ini, dan ada kuncinya juga. Dan untuk di belakang, untuk detail lampu dia sangat simple banget. Dia ada lampu sein, lampu rem, dan lampu senja. Di sini ada lampu mundur, dan di bagian bawah sini itu dia memiliki lampu plat nomor gitu ya.
Itu ada knalpotnya, dan udah sih untuk eksterior gini aja paling ya. Sekarang mungkin kita akan bahas aja kepada interiornya. Kita coba masuk ke dalam dan melihat langsung kepada interior dari Suzuki Katana tahun 88 ini. Nah, untuk interiornya juga dia totally different, atau bisa dibilang sangat-sangat berbeda banget dengan yang sudah facelift, karena untuk bentukan dashboardnya dia ini membulat. Kalau yang setelah facelift atau yang facelift itu dia mengotak. Mengotaknya itu dari bagian kisi AC dan dari bagian konsol di tengah di sini gitu. Dia mengotak yang lumayan memanjang ke bawah. Sedangkan kalau di sini dia seperti ini aja gitu ya. Membulat dan simple aja gitu ya. Kita coba startup kali ya biar kita bisa ngedengar suara mesinnya. Oke, masih sangat amat bagus, suaranya juga masih mantap dan sangat lancar untuk starternya. Nah, jadi gini ya suara mesinnya ya, kita dengar ya seperti itu suara mesinnya, cuma kita harusnya matiin aja biar nanti itu nggak mengganggu audio dari video ini. Nah, kita mulai dulu dari sini ya, speedometernya. Bentukan speedometernya dia gini, ada dua bagian bulat seperti ini, dan memang lampunya itu memang gelap gitu. Memang aslinya seperti ini ya, memang nggak bisa seterang mobil zaman now karena bahan dalamannya juga beda gitu ya. Di sini ada speedometer yang top speednya di sini sampai 140, dan di sini ada odometer, dan di bawahnya ada trip meter nih di bagian sini. Nah, untuk di sini dia ada indikator-indikator, dan di sini dia ada indikator high beam, ada indikator bensin, dan ini ada indikator suhu. Di bagian bawah sini dia ada indikator four wheel drive, karena mobil ini secara lahir gitu ya, dia lahir sebagai mobil four wheel drive. Cuma sayangnya udah dicopot sama owner sebelumnya nih. Di sini udah harusnya ada kayak buat transmisi four wheel drive-nya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Di sini kisi AC-nya bulat, di sini kisi AC-nya bulat, sampai situ pun kisi AC-nya bulat. Nah, untuk di bagian sini dia ada 4 dummy tombol yang gak ada fungsi apa-apa. Di sini ada switch lampu yang cuma gitu doang, lampu aja karena di sini nggak ada fog lamp. Wiper juga belum intermittent tentunya, dan ini itu pengaturan AC-nya. Ini menggunakan AC Denso bawaan dari Suzuki Katana atau Jimny, dan seperti inilah pengaturannya, ada on off dan juga ada pengaturan suhunya. Di bawah sini itu ada head unit Pioneer seperti ini. Ini merupakan head unit tambahan tentunya karena dia udah fiturnya udah lumayan lengkap, ada AUX, ada USB, dan juga ada DVD di bagian atasnya gitu ya. Nah, lanjut ke bagian tengah sini, di sini dia ada shifternya. Ya, ini 4 speed. Jadi 4 speed maju atau bisa dibilang 5 speed dengan mundur. Di sini dia ada asbak, dan di sini dia ada handlebar yang berguna untuk kalau misalnya kita bawa Jimny ini ke jalan jelek atau jalan off-road. Di sini ada laci yang ukurannya sangat standar, dan ini itu tentunya tambahan ya gitu. Spionnya nggak ada pengaturan apa-apa, dan ini untuk tempat sun visornya ada di sini. Cuma sun visornya belum dipasangin, tapi udah dibeli. Nah, di sini plafonnya dia seperti ini, warna apa namanya? Warna silver gini ya plafonnya, dan di sini dia ada hand grip, dan untuk di door trimnya dia seperti ini, kita lihat ya. Tuh, dia warna hitam, dan di situ ada apa tuh namanya? Ada window by powernya atau buat buka jendelanya, ada hand grip juga buat tutup pintu, dan ada door handle-nya. Kita tutup lagi. Dan untuk di bagian sini itu dia joknya seperti ini. Ini masih fabric bawaannya, cuma memang kondisinya udah nggak begitu bagus. Ini juga tadi kena bocoran bagian situ, wajar karena pintu dari Suzuki Katana dan Jimny ini biasanya pada bengkok gitu ya, nggak tahu kenapa. Nah, di sini dia itu joknya masih bahan fabric, dan motifnya dia seperti ini, bisa dilihat ya, seperti itu aja. Nah, untuk di tengah sini dia tadi harusnya ada shifter 4 wheel drive, dan di sini ada handbrake, dan udah nggak ada apa-apa, bener-bener cuma lurus gini doang, nggak ada kompartemen penyimpanan atau apapun itu. Dan di bawah situ itu ada laci, semoga kelihatan. Pokoknya ada laci di situ yang bisa dipakai buat nyimpen sesuatu yang lumayan besar seperti tisu dan barang-barang lainnya sebesar itu. Nah, untuk masuk ke kabin belakang kita bisa dengan cara ini, masuk dari belakang karena pintunya juga lebar dan sangat accessible banget. Nah, untuk bentukan kursinya dia seperti ini ya. Kalau kursinya apa namanya dibuka kayak gini, kalau kursinya ditutup atau dilipat itu tentunya space bagasi atau baris keduanya itu sangat luas banget. Kita akan cobain masuk dulu ya untuk melihat gimana sih rasanya ada di baris kedua dari Suzuki Jimny atau Katana ini. Tentunya ini tempat yang bukan tempat yang sangat enak, tapi
Ya oke lah, untuk perjalanan singkat 2-3 km itu masih oke. Cuma masalahnya karena aku tingginya 171 cm, kepalaku mentok. Nih kita kasih lihat ya. Ya ini kepalaku udah ini nempel kepada ini sih, kepada plafon gitu ya. Jadi kalau duduk tegak itu kita bakal nempel banget sama plafon. Jadi memang mungkin harus lebih pendek, berapa ya, 15-20 cm biar kepalanya nggak mentok ke plafon kayak gini. Nah untuk space-nya sendiri itu bisa aku bilang ini lumayan besar ya untuk sebuah mobil kecil, karena ini kita lihat udah di sini ya. Dan untuk di sini dia masih ada lumayan banyak space nih. Tuh, masih bisa 2 orang ukuran small, tapi harusnya lebih pendek lagi gitu. Jadi 4 orang yang tingginya di bawah 160 dan juga nggak lebar badannya itu tentunya bisa buat 4 dengan lumayan baik di sini gitu ya. Nah untuk legroomnya nih yang agak bingung ya, karena ini jongkok banget tentunya posisinya, dan ya legroomnya udah kemakan segini gitu. Gimana kalau ada orang di depan? Tapi ya nggak apa-apa lah, tentunya yang naik Jimny ini atau naik Katana ini di belakang itu nggak mementingkan kenyamanan. Nah di sini dia ada kayak buat apa ya, ini kayak jenis roll bar gitu, mungkin buat bikin stabil. Dan di sini itu dia ada rak tambahan atau rak custom kali ya nih. Tapi somehow ini kayak original banget sih, jadi mendapatkan kesan original dan OEM look banget sih dengan adanya ini gitu. Jadi unik sih, bisa nyimpen sesuatu kayak tisu atau apa gitu disimpan di sini gitu ya. Nah di sini di Jimny Katana ini itu lampu kabinnya itu ada di bagian sini, pilar sini, pilar B. Jadi kita bisa nyalain seperti ini, nah seperti itu, dan menerangi seluruh kabin gitu ya. Jadi ya inilah overall penampakan dashboardnya seperti ini kalau lampunya dinyalakan gitu. Cuma satu aja lampu kabin di sini, nggak ada di depan, nggak ada di belakang, nggak ada di samping lagi. Jadi cuma satu, bener-bener itu doang. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Kita udah keliling dari depan, mesin, samping, belakang, dan kabin depan, kabin belakang udah kita liatin semuanya gitu ya. Udah ngeliatin overall dari mobil Suzuki Katana tahun 88 ini. Jadi gimana pendapat kalian mengenai mobil ini? Sampaikan aja di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja video kali ini.